Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardianti, NIM S1S1 19083. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Artificial Intelligence. Baik, kita buka dulu modul yang telah dikirimkan. Di sini ada soal yang diberikan, yaitu buatlah sistem pencarian jalur terdekat menggunakan metode A. Baik, ini adalah isi modul. Metode A itu atau algoritma A atau A*. Dia penjelasannya seperti ini. Misalnya kita menentukan titik awal dengan titik akhir. Bagaimana cara kita menentukan jarak terdekat dari titik tersebut? Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu terdapat dua titik yang hijau titik awal dan yang merah titik akhir. Terus di sini ada batas penghalang atau tembok, di mana jika kita mencari jalur terpendeknya tidak boleh melewati tembok tersebut. Terus langkah kedua, kita menentukan G-nya. Di sini G itu adalah biaya dalam setiap langkah. Nah, di sini kan kita bisa menentukan jarak terdekat itu bisa secara vertikal, horizontal, maupun secara diagonal. Di sini peraturan pada algoritma A, jika secara vertikal G-nya ditambah 10, dan jika secara diagonal G-nya ditambah 11 seperti ini. Terus jika horizontal maka akan ditambah juga G-nya 10. Nah, setelah itu jika kita misalnya melangkah kedua maka akan dikali 2. G-nya akan dikali 2 jika sudah beranjak dari jarak titik awalnya. Terus di langkah ketiga, di sini kita harus mengetahui estimasinya atau yang dilambangkan dengan H, yaitu jarak terdekat dari titik akhir. Ini jarak terdekat di sini hanya 30. Kenapa? Karena di sini 1, 2, 3, 30, dan jika misalnya ini 40, 1, 2, 3, 4, 40. Nah, setelah itu langkah keempat yaitu mencari nilai F. Nilai F-nya itu didapatkan dari G tambah H. Ini nilai F ini adalah nilai jaraknya. Nah, di sini dapat dilihat jika secara horizontal maka 10 ditambah dengan 30 dari H tadi maka hasilnya 40, dan jika secara diagonal di sini G-nya 14 dan H-nya 50. Terus F-nya berarti 14 tambah 50 hasilnya 54. Begitu juga dalam pencarian-pencarian yang lainnya. Di sini untuk mengambil keputusan bahwa jarak mana yang terdekat menuju dari titik awal ke titik akhir itu kita melihat dari jarak F-nya. Jika F-nya lebih kecil maka jarak itulah yang akan diambil untuk menuju jarak selanjutnya yang menuju ke titik akhir. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah dilihat dan ditentukan bahwa jarak F yang terdekat itu adalah F40. Maka di sini diberikan tanda kuning, artinya agar memperlihatkan jarak yang terdekat. Nah, yang kelima, langkah looping atau pulangan. Di sini artinya digunakan langkah-langkah yang dikali 2, artinya dari langkah pertama menuju langkah kedua, maka langsung dikali 2. Misalnya ini G sama dengan 10, H sama dengan 30, F sama dengan 40. Berarti ini tuh yang terdekat. Terus misalnya di sini G sama dengan 14. Kenapa? Karena ini secara diagonal. Terus di sini hanya 40. Kenapa 40? Karena jaraknya itu 1, 2, 3, 4. Ada 40. Terus F-nya sama dengan 54 karena 14 ditambah 50 sama dengan 54. Terus untuk maju ke langkah selanjutnya maka ini 14. Kenapa G-nya sama dengan 24? Karena ini secara vertikal, secara horizontal ditambah 10. Artinya 14 ditambah 10
sama dengan 24. Jika secara diagonal, maka 14 ditambah 14 sama dengan 24. Selanjutnya kita masuk pada langkah ke-5. Ini dapat dilihat bahwa warna dari 5 langkah kelima, yaitu warna kuningnya, sudah membentuk jalur dari ini terus secara horizontal. Lalu di sini dapat dilihat dari F yang 68, terus dihitung lagi sebelah jalurnya dari F62 dan 68, yang terkecil adalah 62. Jadi maka jarak selanjutnya yaitu ke 62. Di sini dapat dilihat pada gambar. Nah, sudah mencapai titik, artinya dari titik awal ke titik akhir sudah mendapatkan jalur terpendek menurut penjelasan ini. Nah, maka ada di sini soal tentang mencari jalur terdekat menggunakan metode A. Sudah diberikan source code. Kita di sini tinggal memperbaiki source code-nya. Setelah itu kita buka MATLAB. Nah, di sini jika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah jalur terpendek dari titik awal dan titik akhirnya. Nah, jika kita juga bisa mengganti dari ini. Di sini misalnya codingannya ada diganti 28, 29, 30, terus ada 5 dan 53. Jika kita menggunakan ini kan hanya kita mengganti banyaknya kolom, dan jika kita mengganti banyaknya kolom ini, maka jika kita run, nah hasil yang didapatkan adalah jarak terpendeknya dari titik awal ke titik akhir itu seperti ini. Pertama mula-mula diagonal, terus vertikal, terus diagonal kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas dari praktikum Artificial Intelligence. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya berharap dari video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang menontonnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.